Apakah kalian semua baik-baik saja? Ya, kita semua di sini merasakan efek yang begitu keras. Takutan, kepanikan akibat COVID-19 ini. Saya berharap teman-teman semua baik-baik saja dan jaga imun kalian, positive thinking. Oke, kembali ke materi. Jika sebelumnya saya membahas mengenai direct financial compensation atau kompensasi finansial secara langsung, maka di video kali ini saya akan membahas materi yang tidak jauh beda dengan tadi kompensasi. Di video kali ini saya akan membahas materi manajemen sumber daya manusia dengan topik pembahasan baru, yaitu indirect financial compensation, yang bisa disebut employee benefit atau yang sering kita dengar dengan kompensasi finansial secara tidak langsung. Untuk membantu saya dalam memaparkan materi ini, saya kembali menggunakan referensi buku Human Resource Management dari Erwin Mondi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemberian kompensasi finansial merupakan salah satu pelaksanaan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian penghargaan atau pertukaran dalam melakukan tugas di dalam perusahaan. Dan kompensasi finansial merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Para karyawan mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupannya. Dengan adanya balas jasa yang adil dan layak diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab karena kebutuhan karyawan tersebut terpenuhi. Kompensasi finansial ini dapat dibagi dalam bentuk kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, komisi, dan bonus seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung yang akan kita bahas hari ini, yang disebut juga dengan tunjangan, yang meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercangkup dalam kompensasi langsung. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung? Nah, secara sederhana, yang membedakan hal tersebut adalah media pemberinya. Jika kompensasi finansial langsung wujudnya adalah uang tunai, baik yang diberikan dengan gaji, upah, komisi, dan bonus yang diberikan langsung oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, pada kompensasi finansial tidak langsung, memang berwujud uang tunai yang dikeluarkan perusahaan, namun tidak diberikan langsung kepada karyawannya. Mengapa demikian? Karena pemberiannya dilakukan melalui pihak ketiga, atau dengan kata lain pihak luar, yang melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Kenapa perusahaan sampai harus menggait atau mencari pihak luar dalam urusan kompensasi finansialnya? Jadi, perusahaan tentu tidak bisa terdiri sendiri atau berdiri sendiri dalam hal mengurus semuanya. Semua itu perlu proses, semua itu perlu manajemen. Setiap perusahaan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ini menjadi peluang bagi pihak luar yang punya spesifikasi terhadap hal yang atau kebutuhan yang tidak bisa dilakukan sebuah perusahaan. Mereka akan menunjukkan bagaimana keunggulan dan performanya sehingga perusahaan tertarik untuk bekerja sama. Nah, kerjasama ini akan menimbulkan simbiosis mutualisme dari perusahaan untuk membantu sekali dalam pemenuhan pemeliharaan karyawan pada aspek kompensasi finansial. Dari pihak luar, selain dapat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan, juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitasnya, sehingga meningkatkan citra baik di masyarakat. Let's see, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh suatu perusahaan A nih, yang bergerak di bidang
penyediaan jasa konstruksi. Perusahaan ini tentu akan bekerja di luar lingkungan kantor dengan risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Perusahaan mempunyai dana yang memadai untuk menanggulangi risiko tersebut yang direncanakan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja. Oke. Namun, perusahaan tidak mengelolanya karena tidak mengetahui sistem dan alurnya, sehingga perusahaan melakukan survei terhadap pihak luar atau pihak ketiga atau perusahaan lain yang dapat melakukan hal tersebut. Setelah disurvei, didapatkan perusahaan, kita pakai inisial ya, kita pakai perusahaan C, yang notabene adalah perusahaan fokus pada pengaturan dan pemberian jaminan kerja karyawan dan sudah sangat ternama. Perusahaan tersebut melakukan pertemuan untuk bekerja sama, mencapai kata sepakat karena perusahaan C setuju dan memberi jaminan bahwa mereka mampu melakukan tugasnya tersebut. Selalu meyakinkan dan meyakini perusahaan A bahwa perusahaan C mampu melakukan hal tersebut. Sehingga selang beberapa waktu berjalan, kinerja perusahaan konstruksi ini menjadi lebih baik dan pemenuhan akan jaminan kecelakaan kerja karyawan tercapai, sehingga karyawan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Jadi karena karyawan tersebut merasa keselamatan kerjanya atau saat kecelakaan kerjanya sudah terjamin oleh perusahaan, jadi karyawan tersebut merasa aman, merasa aware terhadap dirinya dalam melakukan tugasnya. Nah, meskipun biaya yang dikeluarkan tentu meningkat kan, perusahaan akan tetap melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Dan untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di perusahaan dengan kualitas tinggi, selain itu, menurut survei dari The Society for Human Resource Management atau SHRM, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja, yang berada tepat di bawah satu level, di bawah keamanan kerja. Nah, sudah jelaskan bagaimana kompensasi finansial tidak langsung itu mempengaruhi perusahaan dan pekerjanya atau karyawannya. Menurut buku yang saya baca atau referensi buku dari video ini, itu dari Erwin Mondi, kompensasi finansial tidak langsung itu dibagi menjadi beberapa hal seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Secara garis besar, ada dua pengelompokan mengenai kompensasi finansial tidak langsung. Pertama, ada legally required benefit dan discretionary benefit. Legally required benefit ini merupakan manfaat yang diberikan secara wajib, mempunyai kekuatan hukum. Jadi di sini perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial secara langsung dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Di sini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada society security atau jaminan sosial. Yang kedua, unemployment compensation atau kompensasi untuk pengangguran. Dan yang ketiga, ada workers compensation atau kompensasi untuk pekerja. Dan yang keempat, ada family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari social security atau jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Sebagaimana yang diutarakan dalam Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. Fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperlihatkan atau yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan yang lain-lain. Jenis jaminan sosial ini
dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, jaminan kecelakaan penumpang. Asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama penggunaan kendaraan umum melalui darat, laut, dan udara. Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasara Harja. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Penanggungan Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di darat, laut, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggaraan, yaitu Jasara Harja. Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat, jalan maupun rawat inap. Yang kedua, jaminan hari tua. Layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa yang tertentu. Sebagai contoh, adalah pekerja yang sudah bekerja 10 tahun di suatu perusahaan. Ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dirinya bisa mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya. Di mana ya? Di Indonesia. Jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus bagi pegawai negeri sipil PNS masih dikelola oleh PT Taspen. Dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Azabri. Yang ketiga, ada jaminan kematian. Layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Di Indonesia ini, jaminan kematian ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kecelakaan kerja disingkat dengan JKK, adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian, jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menunaikan tugas dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Di Indonesia saat ini, jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima, ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Di Indonesia saat ini, jaminan kesehatan ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang keenam, ada jaminan pensiun. Program jaminan pensiun disingkat dengan program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Karakteristiknya adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti. Kepesertaan perorangan dan manfaat berupa uang tunai dibayarkan setiap bulannya. Di Indonesia saat ini, jaminan pensiun ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu tentang unemployment compensation atau kompensasi pengangguran. Di sini diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberikan waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Itu tujuannya, bukan kita
karena kita nganggur kita dapat uang semena-mena lalu kita malas-malasan. Bukan seperti itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk apa ya, untuk membantu kita dalam keuangan, dalam kita mengisi hari-hari kita agar tidak kesulitan sebelum kita mendapatkan kerja yang baru. Jadi selama kita nganggur kita juga harus tetap untuk mencari pekerjaan yang baru untuk memenuhi kehidupan kita gitu. Jangan kita dengan kita nganggur kita jadi santai-santai, kita hanya menerima itu, mau apa ya, kita hanya dengan apa ya, dengan mengharapkan itu saja untuk menghidupi kehidupan kita. Jadi itu saya rasa kita juga harus mencari pekerjaan yang baru untuk memenuhi kebutuhan kita nantinya. Oke, saya rasa tanpa tunjangan ini pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan mereka yang terlalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyesuaian ekonomi. Di Indonesia, program ini dikenal dengan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semuanya percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Contoh lainnya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu, misal krisis ekonomi atau perusahaan bangkrut. Dan yang sekarang ini pandemi COVID-19, banyak pekerja-pekerja yang di PHK, di mana pemberian kompensasi jenis ini dapat menjamin karyawan untuk dapat survive di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan baru. Atau jika kondisi dapat pulih, karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaan tersebut. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu workers compensation atau kompensasi untuk pekerja. Kompensasi pekerja memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan atau terkait dengan pekerjaan dalam. Untuk pertanggungan biaya rehabilitas dan penggantian pendapatan sementara atau permanen, sebagian berdasarkan tingkat keparahan. Sampel yang bisa kita ambil dari apa ya? Oke, kita ambil dari asuransi. Asuransi merupakan satu lembaga keuangan, karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Selain itu, contohnya adalah jaminan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemberian asuransi atau jaminan sosial kepada karyawan ini sebagai pertanggungan biaya bagi karyawan yang mengeluarkan biaya secara pribadi saat melakukan penanganan ketika terjadi kecelakaan ataupun mengalami sakit pada saat bekerja. Biaya pengganti tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban perusahaan. Faktor-faktor seperti pengusaha membayar seluruh biaya asuransi kompensasi pekerja dan mengalami masa lalu mereka dengan kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan yang sangat menentukan biaya premi mereka. Faktor-faktor seperti pengusaha membayar
seluruh biaya asuransi kompensasi pekerja dan pengalaman masa lalu mereka dengan kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan yang sangat menentukan biaya premi mereka. Keadaan ini harus memberikan dorongan lebih lanjut kepada pengusaha untuk proaktif dengan program kesehatan dan keselamatan. Oke, kita masuk ke yang keempat. Family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Cuti ini masuk ke dalam kategori cuti berbayar, di mana cuti berbayar merupakan cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar gaji atau upah kepada karyawan walaupun karyawan tersebut mengalami cuti karena alasan tertentu. Untuk penggolongan cuti keluarga adalah pertama, karyawan menikah, cuti selama 3 hari. Pernikahan anak, cuti selama 2 hari. Atau ada acara keagamaan atau ibadah, cuti selama 1 hari. Istri melahirkan atau mengalami keguguran, cuti selama 2 hari. Dan keluarga inti, suami atau istri atau orang tua atau mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, ya mudah-mudahan nggak ada meninggal dunia ya, cuti selama 2 hari. Sedangkan penggolongan cuti medis ini adalah cuti sakit, di mana merupakan salah satu hak yang dimiliki pekerja buruh sehingga mereka tidak perlu. Sedangkan penggolongan cuti medis ini adalah cuti sakit. Di sini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu dan pengusaha tetap harus memberikan upah serta tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Skemanya adalah untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah. Dan untuk bulan selanjutnya dibayar 20% dari sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya ada cuti karena haid atau menstruasi, berlaku 2 hari. Cuti karena sedang mengandung atau hamil, waktu cuti 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah kelahiran, jadi totalnya ada 3 bulan. Itu tadi mengenai legally required benefit yang terbagi menjadi beberapa jenis. Oke, kita masuk ke garis besar yang kedua, yaitu tentang discretionary benefit atau tunjangan diskresioner. Adalah tunjangan yang tidak terikat kepada target pencapaian formal, atau dengan kata lain, bonus yang diberikan kepada karyawan tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Di sini, discretionary benefit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, paid time off atau gaji cuti. Yang kedua, healthcare atau layanan kesehatan. Yang ketiga, life insurance atau asuransi jiwa. Atau yang keempat, retirement plans atau rencana pensiun. Yang kelima, ada employee stock option plans atau rencana kepemilikan saham karyawan. Yang keenam, ada employee service atau layanan karyawan. Ketujuh, premium pay atau pembayaran premium atau ekstra. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu paid time off atau gaji cuti, yaitu sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, liburan, dan menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan di Amerika Serikat, di mana tak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dari bayaran hari-hari liburan. Dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu pekerjaan
untuk berbagai keperluan. Dibahas di bagian berikut adalah pembayaran untuk cuti liburan, pembayaran untuk cuti sakit, cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. Pertama, cuti liburan. Waktu liburan melayani tujuan kompensasi yang penting. Misalnya liburan berbayar membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, mendekatkan keluarga dan teman, dan meningkatkan kinerja pekerjaan sudah pasti. Mereka juga dapat mendorong karyawan untuk tetap bersama perusahaan. Waktu liburan berbayar biasanya meningkat seiring dengan senioritas. Misalnya, karyawan dengan masa kerja 1 tahun mungkin menerima 2 minggu, bekerja 10 tahun 3 minggu, dan bekerja 15 tahun 4 minggu. Ya, seperti itu. Yang kedua ada cuti panjang atau sementara. Ini dapat digolongkan cuti besar atau disebut juga istirahat panjang. Istirahat panjang ini diperuntukkan bagi yang loyal bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Namun, tidak semua perusahaan memberikan cuti besar kepada karyawannya. Cuti besar hanya dilaksanakan oleh perusahaan tertentu saja. Setelah memiliki masa kerja selama 6 tahun, pekerja berhak mendapatkan cuti besar atau istirahat panjang pada tahun ke-7 dan ke-8. Masing-masing selama 1 bulan. Apabila tidak mengajukan cuti besar 6 bulan, setelah hak istirahat panjang itu timbul, maka hak Anda dinyatakan gugur, atau jika tidak diambil, hak Anda untuk mengajukan cuti itu hangus, tidak dapat digantikan lagi. Jadi wajib untuk diambil. Yang ketiga ada cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Namun, instansi atau perusahaan berwenang juga untuk menolak permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum genap 1 tahun bekerja. Jadi syaratnya ada, pekerja itu mampu mendapatkan cuti jika pekerja itu sudah 1 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan bersedia memberikan izin cuti, hal ini disebut sebagai cuti di luar tanggungan. Jadi cuti tersebut tidak ditanggung dan instansi atau perusahaan dapat memotong gaji tenaga kerja tersebut secara pro rata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Karena setiap perusahaan punya regulasi cuti tahunan yang berbeda. Yang kedua, kita masuk ke topik yang beda. Yang kedua ada healthcare atau layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan paling mahal dalam paket tunjangan karyawan. Bahkan, menurut penelitian dari Kaiser Family Foundation, Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak per kapita untuk perawatan kesehatan daripada negara yang lain. Beberapa perusahaan telah mengurangi atau menghapus kenaikan gaji atau bonus, atau keduanya, untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal bagi karyawan. Adapun jenis-jenis diantaranya, paket biaya layanan, perlindungan asuransi untuk 3 jenis biaya medis, biaya rumah sakit, biaya bedah, dan biaya dokter. Selanjutnya ada rencana perawatan terkelola, pemberian layanan kesehatan yang menaikkan rencana perawatan terkelola, pemberian layanan kesehatan yang menekankan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter dan rumah sakit karyawan. Rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka kepada penyediaan jasa layanan kesehatan. Misalnya, kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus
atau keringanan biaya jika berobat di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada paket asuransi khusus. Pengusaha sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu dan sering disebut sebagai paket asuransi khusus. Misalnya, ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan khusus yang berbeda dengan jaminan kesehatan biasa yang diberikan kepada karyawan yang bekerja bersinggungan dengan bahan industri yang berbahaya. Selanjutnya, perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen mengacu pada tujuan membantu perusahaan mempertahankan kendali atas biaya, sementara juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar tentang perawatan kesehatan. Jadi, karyawan dapat mengusulkan layanan kesehatan apa yang bisa didapatkan selama bekerja di perusahaan. Entah itu di medical check up, cek kesehatan tensi dan gula, atau lain-lainnya. Yang ketiga ada life insurance atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini disponsori oleh perusahaan melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana-rencana ini sering masuk kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian adalah akibat dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuh yang tidak disengaja. Ada dua dari rencana asuransi jiwa yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan kehidupan. Asuransi jiwa berjangka ini memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu, asuransi otomatis berakhir. Sedangkan asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah kepada penerima manfaat yang ditunjuk dari karyawan yang meninggal, tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup. Rencana seumur hidup tidak berakhir sampai pembayaran dilakukan kepada penerima manfaat. Kompensasi pekerja melindungi karyawan dari kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan tersebut. Namun, beberapa perusahaan menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif. Cacat jangka panjang memberikan manfaat bulanan kepada karyawan yang karena sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam waktu yang cukup lama. Oke, kita masuk yang keempat, ada retirement plans atau rencana pensiun. Program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan mendapatkan sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya uang tersebut tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para karyawan merasa aman, terutama bagi yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Ya kan? Adapun jenisnya, yang pertama adalah program imbalan pasti. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besar uang pensiun. Yang kedua, rencana kontribusi pasti.
Program yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan memberi kerja. Oke, yang kedua ada rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran pembayaran yang dibayarkan pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Kita masuk yang kelima, yaitu ada employee stock option plans atau rencana kepemilikan saham karyawan ESOP atau ESOP. Atau employee stock option plans adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan atau PKSK. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP pertama kali ada di Amerika sekitar tahun 1950-an. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara. Antara lain, perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma atau stock grant kepada karyawan, menjual saham perusahaan kepada karyawan umumnya dengan harga diskon, dan memberikan opsi ketiga, opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga yang tertentu. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP di Indonesia memang belum tenar, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih bersifat perusahaan keluarga. Mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham perusahaan dengan ESOP? Mengapa? Karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawannya, alias meminimalisasi keluar masuknya karyawan atau turnover karyawan. Karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa memiliki dan pada akhirnya menimbulkan semangat dalam bekerja. Contohnya, berupa lembar saham, surat berharga, dan aset dengan nilai jaminan tertentu. Yang keenam ada employee service atau layanan karyawan. Layanan karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan memelihara kondisi fisik dan mental karyawan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi, dan integrasi, dan dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Oke, di samping itu kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja dimasukkan untuk memelihara kondisi fisik karyawan, sedangkan program pelayanan karyawan membantu memelihara semangat moral karyawan. Banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan elemen yang paling khas dan biasanya menjadi ciri khas suatu perusahaan itu sendiri. Meningkatkan perhatian perusahaan terhadap masalah kesehatan karyawan dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Perubahan sikap karyawan yang disebabkan terutama oleh makin meningkatnya taraf pendidikan mereka, permintaan dari organisasi buruh, permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan. Selanjutnya ada persaingan yang semakin ketat yang mengakibatkan para pengusaha harus berusaha untuk memberikan berbagai jaminan agar para karyawan betah. Adanya pengawasan terhadap tingkat upah terutama dari asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam hal pemberian upah. Manfaat yang diperoleh dari diselenggarakannya program kesejahteraan karyawan adalah penarikan tenaga kerja yang lebih efektif,
perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan, penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja, perbaikan hubungan masyarakat, pengurangan pengaruh organisasi buruh, baik yang telah ada maupun yang potensial. Pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Adapun contoh dari pemberian layanan karyawan adalah penyediaan kantin atau kafetaria untuk konsumsi pekerja beasiswa pendidikan, diberikan untuk tanggungan perumahan, pemberian rumah dinas bagi karyawan, pengembangan karir berupa seminar, pelatihan, dan pendidikan. Selanjutnya ada komunitas karyawan, adanya perkumpulan yang mempererat hubungan antar rekan kerja di kantor. Selanjutnya, fasilitas pembelian bisa berupa kerjasama dengan toko dan adanya koperasi kantor. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan meliputi klinik, layanan cek kesehatan, cek tensi, dan sebagainya. Selanjutnya ada creative space, tempat karyawan bebas berekspresi, baik untuk di kantor secara formal, informal. Selanjutnya, kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi dalam kegiatan kantor. Ruang kerja yang nyaman dan sesuai standar, serta mampu memudahkan mobilisasi pekerjaan. Selanjutnya ada gedung operasional, tempat karyawan bekerja dengan nyaman dan aman. Selanjutnya ada fasilitas parkir khusus karyawan, memudahkan karyawan memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya ada membership, itu tempat tertentu dengan kerjasama. Selanjutnya ada konseling, layanan untuk karyawan bercerita atau curhat atau berbagi unek-unek untuk mencari solusi. Selanjutnya kemudahan administrasi, pembayaran atau penerimaan yang dipermudah tanpa proses yang ribet. Selanjutnya ada rekreasi, fasilitas kerja lain yang bisa membuat karyawan makin produktif adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan rekreasi. Misalnya, fasilitas gym agar karyawan bisa tetap memiliki gaya hidup yang lebih sehat meski sibuk bekerja. Fasilitas permainan board game, kafetaria, dan masih banyak lagi, tergantung dengan kebijakan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada premium pay atau pembayaran premium atau ekstra. Pembayaran jenis ini mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam yang kurang diinginkan. Ini termasuk termasuk hari libur, akhir pekan, hari libur, atau apapun lebih dari jam kerja perusahaan yang normalnya dalam sehari. Misalnya karyawan yang bekerja di luar hari kerja kantor akan mendapatkan pembayaran lebih atau tunjangan hari raya atau THR untuk perayaan-perayaan hari besar nasional atau hari besar keagamaan. Pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan atau berbahayanya pekerjaan atau berbahayanya suatu pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, pencuci jendela untuk gedung pencakar langit di kota besar mungkin penerima kompensasi tambahan karena kondisi kerja yang begitu berbahaya. Kedua, ada pilot militer mendapatkan uang ekstra dalam bentuk gaji penerbangan dan uang tempur karena risiko yang terlibat dalam pekerjaan. Oke, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, sekarang kita jauh lebih tahu bahwa kompensasi finansial tidak langsung itu meliputi program yang berkaitan dengan proteksi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, simpanan pensiun, lalu upah di luar waktu kerja atau jam lembur, serta berbagai fasilitas yang dapat diakses seperti kendaraan, ruangan, gedung, dan tempat parkir. Jadi, kompensasi mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi, perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang indirect financial compensation yang bisa disebut dengan employee benefits atau kompensasi finansial secara tidak langsung. Apabila teman-teman ada yang kurang paham atau ingin bertanya tentang apapun itu tentang manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan
kompensasi, bisa langsung komen di bawah di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada penyampaian saya atau kata-kata saya yang salah atau yang selimpetan atau yang beribet. Saya mohon maaf. Jangan lupa tombol like dan subscribe channel saya. See you later. Bye.